Part 2. Akhir hayat dan warisan Soekarno. Akhir hayat dan warisan. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni tahun 1970 dalam keadaan yang relatif sepi dan jauh dari gemerlap politik yang pernah ia nikmati. Ia dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, di dekat makam ibunya. Warisan Soekarno sangat besar bagi Indonesia. Sebagai bapak proklamator, ia dikenang karena perannya dalam memimpin perjuangan menuju kemerdekaan dan visinya tentang Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ideologi-ideologi yang ia kembangkan, seperti Pancasila, ratap menjadi dasar negara dan panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia hingga saat ini. Selain itu, Soekarno juga dikenal sebagai seorang orator ulung dan pemikir besar yang mampu menginspirasi jutaan rakyat Indonesia. Melalui pidato-pidatonya yang berapi-api, ia membangkitkan semangat nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Di salah satu pidato paling terkenalnya adalah pidato lahirnya Pancasila pada 1 Juni tahun 1945, di mana ia memaparkan dasar negara Indonesia yang kemudian menjadi Pancasila. Di sisi lain, kepemimpinan Soekarno juga meninggalkan sejumlah kontroversi, terutama terkait kebijakan politik dalam negeri yang menggabungkan unsur nasionalisme, agama, dan komunisme. Kebijakan-kebijakan ini menimbulkan konflik di berbagai kalangan dan pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhannya dari kekuasaan. Namun, terlepas dari segala kontroversi, nama Soekarno tetap diabadikan sebagai simbol perjuangan, kemerdekaan, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Banyak jalan, gedung, dan monumen di Indonesia yang diberi nama Soekarno sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya. Bahkan setelah kematiannya, Soekarno terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi baru Indonesia. Pemikirannya tentang persatuan, keadilan sosial, dan kemerdekaan masih relevan dalam konteks pembangunan bangsa di era modern. Karya-karyanya, termasuk tulisan-tulisan dan pidato-pidatonya, terus dipelajari dan dikaji sebagai bagian dari warisan intelektual dan politik Indonesia. Dalam PRSPEKTF sejarah, Soekarno tidak hanya dilihat sebagai seorang pemimpin nasional, tetapi juga sebagai seorang tokoh dunia yang berpengaruh. Perannya dalam gerakan non-blok dan dukungannya terhadap negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin besar abad ke-20. Pidato-pidatonya di forum internasional kerap menyuarakan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, menjadikan dirinya sebagai simbol perjuangan bagi negara-negara dunia ketiga. Sebagai penutup, sejarah Soekarno adalah sejarah perjuangan panjang yang penuh dengan pengorbanan dan dedikasi untuk bangsa dan negara. Dari masa mudanya sebagai aktivis hingga menjadi presiden pertama Indonesia, Soekarno mengabdikan hidupnya untuk mewujudkan kemerdekaan dan membangun fondasi bagi negara yang berdaulat. Warisannya akan terus dikenang dan dihormati oleh generasi-generasi berikutnya sebagai contoh dari semangat juang yang tak pernah padam.